Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala al musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Tanbihul Ghafilin, dan mudah-mudahan dari setiap apa yang kita baca, apa yang kita ambil dari warisan-warisan yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama saleh kepada kita semua, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam kepada Nabi kita, kekasih kita, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya tidak lupa kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa konsisten di dalam mencintai beliau dan mengamalkan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua, sehingga kita semua menjadi hamba Allah yang dekat baik kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berhak mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan apa yang telah kita baca dari pertemuan-pertemuan yang telah lalu, masih membahas atau dalam bab ikhlas, yang mana waqala Abdullah ibni Hunayf al-Antaqi yaqulullahu ta'ala li'abdihi yawmal qiyamah idza iltamasa sawaba amalihi alam naj'al laka thawabaka alam nu'ajjil laka thawabaka alam nuwassi' laka fil majalisi alam takun al mar'asa fi dunyaka alam nurakhas bai'aka wa shira'aka alam takun mithla hadha wa ashbahahu. Abdullah ibn Hunayf al-Antaqi berkata, beliau membacakan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pada hari kiamat. Ketika seorang hamba meminta balasan, mengharapkan balasan dari amal-amal saleh yang telah dia lakukan semasa dia hidup di dunia, namun amal solehnya itu diiringi dengan tidak keikhlasan. Ada harapan, ada tujuan yang bukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia senang dengan tujuan-tujuan tersebut, bahkan dia mengharapkan. Tentu di pembahasan kita yang telah lalu dapat kita fahami bahwa amal-amal yang seperti ini tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba datang kepada Allah berharap pahala yang sama, yang ingin dia dapatkan sama seperti orang yang ikhlas, ternyata dia tidak menemukannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berharap pahala di akhirat nanti, sedangkan ketika mereka berada di dunia mereka tidak ikhlas amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah? Alam nu'ajjil laka thawabaka?
bukankah telah aku segerakan pahalamu? Artinya engkau telah dapatkan balasan daripada apa yang telah engkau lakukan, kebaikan-kebaikan tersebut di dunia, dan tidak ada lagi di akhirat. Alam nuwassi' laka fil majalisi, bukankah kami telah meluaskan untukmu di tempat-tempat duduk? Artinya orang-orang lain memberikan penghormatan, memberikan tempat-tempat yang khusus kepada mereka yang telah berbuat saleh, yang telah berbuat baik. Kemudian berbuat salehnya itu berharap yang demikian itu. Dia berharap ingin dihormati, ingin diagungkan, ingin dihargai. Ketika dia datang disambut, ketika dia datang ditempatkan tempat yang khusus, tempat yang istimewa, dia berharap seperti itu. Dia ada kekecewaan di dalam hatinya ketika dia tidak diperlakukan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Lalu dia dapatkan dihormati orang, diberikan tempat-tempat yang khusus ketika dia duduk di tempat-tempat orang-orang yang dimuliakan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kamu berharap yang demikian itu dari amal salehmu, dari kebaikanmu, bukankah alam nuwassi' laka fil majalis? Bukankah ketika di dunia engkau telah mendapatkan tempat-tempat duduk yang luas? Artinya penghargaan daripada manusia. Alam takun al-mar'asa fi dunyaka, bukankah engkau ketika di dunia engkau dijadikan pemimpin, dijadikan kepala? Kamu orang yang saleh, orang yang baik, orang yang banyak berbuat kebaikan, cerdas, banyak membantu orang lain. Pokoknya pekerjaanmu adalah pekerjaan baik, karaktermu karakter baik. Cuma sayangnya di balik karakter-karakter itu harapannya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berharap mendapatkan kedudukan, mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian. Bukankah ketika di dunia engkau telah dijadikan pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala mereka? Kepala-kepala, ada pemimpin-pemimpin orang-orang yang lain. Telah kau dapatkan kedudukan itu, kenapa lagi minta di akhirat? Bukankah itu yang kau inginkan dan engkau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedudukan tersebut? Nah, kemudian Allah juga berfirman, alam nurakhas bai'aka wa syira'aka, bukankah kami telah memurahkan jual belimu? Nah, karena dia orang yang mulia, karena dia orang yang alim, punya kedudukan, lalu ketika dia pergi ke pasar untuk membeli, orang bahkan tidak mau ngambil uangnya. Sudahlah Ustaz, sudahlah Tuan Guru, sudahlah Syekh, jangan, kami tidak mau menerima, ambil saja barang kami ini. Atau dijual dengan jual harga yang murah. Ini yang saya berikan kepadamu adalah harga yang istimewa, karena engkau adalah orang yang mulia. Ini harga modal. Bukankah itu biasa terjadi di kalangan para ustadz, para ulama, para kiai? Apabila ada di dalam hatinya ketika dia berbuat saleh, dia ingin hal yang seperti itu terhadap orang lain, maka dia tidak akan mendapatkan bagian daripada amal salehnya itu ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Bukan ini hal-hal, beberapa hal yang dicontohkan. Nah, maka alam takun misla hadza wa asbahaha, bukankah ada yang seperti ini dan serupa-serupanya, lebih banyak lagi keringanan-keringanan atau kelapangan-kelapangan lain, orang banyak memberi uang dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan dia memang orang yang baik, orang yang saleh. Nah, tetapi berulang-ulang Ustaz sampaikan bahwa ketika kesalehan seseorang, ketika kealiman seseorang, ketika penghambaan seseorang, tujuannya
tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan oleh Allah bagiannya di dunia, dan dia tidak akan pernah mendapatkan bagiannya di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasuna ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-naru wa habita ma sana'u fiha wa batala ma kanu ya'malun." Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berharap tentang kehidupan dunia, penghormatan, peluasan, kepemimpinan, perhiasan-perhiasan dunia, nuwaffa ilaihim, kami berikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, karena amal mereka di dalam dunia, dan balasan upah mereka itu wahum la yabkhasuna, tidak dikurangi, namun ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan naru, mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada untuk mereka di akhirat kecuali hanya neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan Allah lebur apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Wa batala ma kanu ya'malun, dan batal apa yang telah mereka lakukan. Artinya tidak pernah akan diterima, dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila li ba'dil hukama, dikatakan kepada sebagian hukama, man al-mukhlisu, siapa orang yang ikhlas itu? Qala al-mukhlisu alladhina yaktumu hasanatahu kama yaktumu sayyi'atahu. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Waqila, dan dikatakan li ba'dihim, kepada sebagian hukama, ma ghayatul ikhlasi, apa puncak daripada ikhlas itu? Qala alla tuhibbu mahmadatan nasi, yaitu jika engkau tidak senang terhadap pujian manusia. Nah, jadi sebagian ulama bertanya, ditanya, siapa orang yang ikhlas itu? Nah, maka mereka mengatakan orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kejahatan-kejahatannya. Nah, kalau kejahatan disembunyikan, ya wajar, karena takut ketahuan belangnya, aibnya, kejelekannya. Nah, tapi yang diperintahkan kebaikan-kebaikannya disembunyikan. Nah, maksudnya jangan sampai ada dia memposting, dia memproklamirkan, dia menceritakan kebaikan-kebaikannya dengan harapan dia mendapatkan pujian, mendapatkan gelar, mendapatkan keluasan, keringanan, dan lain sebagainya dari kebaikan yang telah dia lakukan. Nah, tapi kalau dia memposting kebaikan yang dia lakukan dikarenakan hanya untuk menyimpan, karena memang mungkin memori ponselnya penuh, ya,
Ini tidak jadi masalah. Yang diharapkan adalah ketika seseorang itu melakukan kebaikan lalu dia memproklamirkan kebaikan-kebaikannya dengan harapan dia mendapatkan pujian daripada orang lain. Ini yang tidak dibenarkan para ulama atau para hukama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.